Sudut pandang yang lain dari Aksara Agro and Farm tentang resiko bahaya gembar-gembor harga porang di sosial media itu perlu kebijaksanaan dan cerdas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di pertengahan bulan September tahun 2022 ini kebetulan kami di daerah perkebunan Aksara Agro and Farm kadang seminggu itu masih ada 2 kali hujan, teman-teman. Jadi ini jam 3 sore, tapi cuacanya sudah berkabut seperti ini karena tadi barusan hujan deras, teman-teman. Nah, video kali ini kita akan masih berbicara tentang budidaya porang, khususnya tentang ini, teman-teman. Jadi harga porang menjelang musim tanam tahun 2022. Nah, itu apakah akan naik atau akan turun? Tentu teman-teman sudah ini ya, cukup sering mendengar informasi dari sosial media khususnya YouTube. Banyak sekali yang menyampaikan tentang perkembangan harga porang musim ini, bahkan ada yang per 2 hari sekali, 1 minggu sekali, bahkan ada yang hanya 1 bulan sekali untuk update harganya. Nah, tapi kalau dari penonton Aksara Agro and Farm itu kita paling hanya memberikan informasi harga itu di rentang, atau hanya informasi sebatas naik, turun, atau tetap saja tidak, atau belum pernah memberikan harga lebih detail dan sangat update bahkan per 2 hari sekali. Kalau dari kami itu tidak pernah, teman-teman. Nah, kemudian untuk musim tanam tahun 2022 ini, menjelang musim tanam itu tak anehnya tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu menjelang musim tanam porang, itu harga bibit katak dan umbi mini atau umbi porang itu kalau tahun kemarin itu makin mahal. Tapi kalau tahun ini itu malah justru semakin murah menjelang musim tanam. Nah, tentu teman-teman masih ingat, khususnya petani pemula yang membeli bibit katak maupun bibit umbi mini pada 1 atau 2 tahun musim kemarin seperti itu kan. Akhirnya jika membeli bibit mendekati musim tanam malah makin tinggi harganya atau makin naik. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan di awal seperti itu. Jadi faktanya memang tahun ini harga bibit itu justru semakin murah menjelang musim tanam. Ada sisi lain juga yang ingin Aksara Agro sampaikan kali ini teman-teman, tentang resiko kita jika menyampaikan harga terlalu detail atau pergerakan harga porang terlalu detail, bahkan bibit terlalu detail, dan itu sering digembor-gemborkan di segala sosial media, teman-teman. Nah, itu kenapa beresiko, dan sosial media apa saja yang ingin Aksara Agro and Farm ini sampaikan, teman-teman. Resikonya ada banyak, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Mungkin pada 1 pekan yang lalu teman-teman sudah mendengar ya bahwa ada data pribadi SIM card yang bobol atau diduga bocor. Nah, padahal kan itu semua datanya sangat rahasia dari semua operator ya. Sehingga ya itu kehebatan hacker, tapi satu sisi juga itu lemahnya sistem pertahanan informasi database kita ini, teman-teman. Nah, terkait porang, jika kita tidak terlalu cerdas dalam bersosial media, itu data pergerakan harga porang yang detail setiap hari, bahkan setiap hari ya, terupdate dari sosial media dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara Indonesia ini, itu nanti juga akan termonitor oleh Intel buyer luar negeri porang, teman-teman. Nah, mungkin setelah saya menyampaikan statement ini atau pernyataan ini, teman-teman mulai nyambung ya, penonton Aksara Agro and Farm mulai nyambung. Nah, cara cerdas dalam sosial media itu sebaiknya hanya sebutkan rentang harga saja, atau minimal secara kualitatif kita sebutkan harga naik atau turun, seperti itu saja. Nah, mungkin teman-teman kalau melihat channel porang yang lain, misalkan seperti Putra Porang Binjai atau serba-serbi informasi, terus kemudian bahkan channel yang mungkin teman-teman tak ketahui saat ini, mungkin dari Pak Paidi Porang yang komennya di off kan, beliau kan jarang sekali
dalam bersosial media di YouTube menyebutkan detail pergerakan harga? Ya karena beliau itu bukan tidak mau memberikan informasi, tetapi itu menurut saya juga cara cerdas dalam bersosial media. Karena beliau sudah sadar bahwa intel buyer porang dari luar negeri itu sudah bergerak dalam beberapa tahun terakhir ini, teman-teman. Nah, tapi pasti pernyataan saya ini pasti ada yang pro dan yang kontra, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, yang lebih parah itu di sosial media Facebook. Jadi tidak hanya di YouTube. Di sosial media Facebook, bahkan di Facebook group itu kalau saya lihat sangat aktif sekali tentang isi pergerakan harga detail porang. Nah, pada akhirnya data detail tadi itu terdengar oleh Intel dan menjadi akhirnya nanti bumerang juga ke kita. Dan yang rugi juga petani. Karena apa? Ya kemarin di kolom komentar banyak yang tanya, itu kenapa penyebab harga porang tahun ini turun? Padahal harga teman-teman, tepungnya itu mahal sekali di luar negeri. Kok bisa? Ya itu kan banyak faktor, teman-teman. Tapi salah satu faktornya ya seperti ini. Buyer luar itu mengetahui kondisi internal kita, sehingga yang data sosial media ini sangat mudah diakses. Meskipun ya sangat mudah lah, zaman sekarang sudah diakses, ya banyak Intel yang akhirnya mendengar bahwa petani porang itu di Indonesia overload, oversupply, sehingga itu bisa dimainkan harganya, teman-teman. Jadi ini buat pelajaran kita bersama ke depan dalam kita bersosial media, baik itu di YouTube maupun di Facebook group maupun yang lain. Mohon hendaknya bijaksana, jangan terlalu memberikan harga terlalu detail dan terlalu perubahannya itu terlalu kelihatan, teman-teman. Misalkan 2 hari kemarin teman-teman konten kreator memberikan update harga seperti ini, kemudian yang lain seperti ini. Nah, lambat laun nanti kan sosial media ini akan didengar oleh Intel buyer dari luar negeri. Ya saya mengaku ini pasti akan ada pro kontra, dan petani-petani yang kontra dengan pendapat saya ini pasti punya dalih, ya bagaimana kita tidak update, karena banyak juga petani yang ingin mendapatkan informasi perkembangan harga porang. Nah, ya betul, tetapi efek sampingnya nanti bisa menjadi bumerang kita juga. Karena data pergerakan harga itu penting. Nanti justru malah merugikan petani sendiri seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, jadi mohon maaf ya jika ada yang mengekspos atau bilang di sosial media, misalkan jika harga panen umbi porang Rp sekian, segini saja sebenarnya petani sudah untung, misalkan seperti itu. Misalkan konten kreator bilang sebenarnya kita budidaya porang dengan harga panen sekilo sekian rupiah itu kita sudah untung, teman-teman. Nah, kalau itu sampai nanti didengar oleh oknum yang niatnya tidak bagus, yaitu pasti akan sampai ke pabrik dan buyer luar negeri, dan itu akan dijadikan sebagai catatan penting. Akhirnya itu jadi patokan nantinya, teman-teman. Hal seperti itu juga tentunya akan merugikan pihak yang lain juga. Ya, terus apalagi jika kalau yang menyampaikan hal seperti itu misalkan petani senior. Artinya petani senior ini sini bukan konten kreator senior ya, tapi petani senior. Jadi misalkan petani senior sudah cukup lama berbudidaya porang, sehingga beliau dalam menyampaikan, saya sudah pengalaman beberapa tahun budidaya porang, sebenarnya kita bisa tanam secara hemat, akhirnya panen dengan harga sekian ribu saja kita sudah untung. Nah, jika seperti itu ya sulit dipercaya oleh petani pemula. Yang kedua, itu jadikan patokan oleh pihak luar, yang akhirnya informasi itu tersebar sampai ke Intel buyer luar negeri. Jadi melalui video kali ini Aksara Agro and Farm mengajak agar kita berhati-hati dan cukup cerdas dalam bersosial media, teman-teman. Nah, jadi terkait pergerakan harga porang menjelang musim tanam dan bibit menjelang musim tanam, tahun ini memang agak beda dibandingkan 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Artinya
untuk tahun ini malah justru semakin turun teman-teman. Nah mungkin sudut pandang yang lain dari Aksara Agro & Farm tentang apa ya, resiko bahaya gembar-gembor harga porang di sosial media itu perlu kebijaksanaan dan cerdas teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pendapat pro dan kontra silahkan dicantumkan di kolom komentar bawah teman-teman. Kita sangat terbuka menerima semua masukan dan kritikan. Salam petani Indonesia, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.